Wah, kalau ini pada ngantuk ya. Kok saya ngantuk? Kalau saya ngantuk biasanya cubit pipi. Kalau di online memang susahnya saya nggak bisa ngeliat teman-teman itu. Jadi nggak tahu ini lagi ngapain. Kalau tatap muka tuh, wah nanti saya suruh lari supaya nggak ngantuk. Nggak, saya getok pakai penghapus kok. Nanti saya tunjuk disuruh ngomong. Lembaga sosial bukan penjara, Mbak. Jadi lembaga sosial itu di sini konteksnya adalah ketentuan aturan norma gitu ya. Kalau bentuknya tadi Mbak bilang penjara itu lembaga pemasyarakatan gitu ya, LP. Lembaga yang masyarakat itu untuk bentuk halusnya penjara, lembaga pemasyarakatan. Tapi di sini konteksnya kalau lembaga sosial tuh bukan yang misalnya orang yang nyari-nyari dana untuk bantuan gempa gitu, untuk bencana, itu bukan. Tapi lembaga sosial lebih pada ketentuan aturan norma sosial. Nah, ini lembaga sosial itu mengatur pola kehidupan masyarakat, misalnya dalam keluarga, terus kerabatan, agama, pendidikan gitu segala macam. Jadi di sini konteksnya lembaga sosial bukan pada wadahnya ya, tapi pada bentuk ketentuan atau aturannya. Jadi jangan bayangkan lembaga sosial seperti organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang lain gitu. Ini konteksnya beda ya. Oke, lanjut. Ayo semangat yang masih di sana, memang kriip-kriip pakai jepitan, Mbak. Yang tinggal berapa watt, sambil minum sambil cemil-cemil. Cemilnya yang sehat ya, masih 45. Yang wattnya watt apa, Mbak? Wattnya lampu teflon apa lampu? Kalau pakai lampu apa macam-macam Philips itu kan 5 watt tapi terangnya luar biasa, Mbak. Oh, hilang-hilang ya. Kalau suaranya hilang-hilang mungkin nanti bisa dengerin lagi ya kalau misalnya ada yang tadi kelewat di rekamannya. Oke. Yang masih kerja nggak apa-apa, silakan, Mbak, sambil disambi ya. Oke. Keren sekali ya. Luar biasa semangatnya. Nggak boleh kalah nih, nggak boleh ngantuk. Oke, kelompok sosial. Nih, kalau kelompok tadi lembaga sosial, ini kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu dibagi ya menjadi beberapa macam. Yang pertama, dilihat dari besar atau banyaknya anggota kelompok. Di kelompok sosial itu ada kelompok sosial kecil, itu keluarga ya, keluarga inti. Ada kelompok sosial besar, keluarga luas, marga, negara. Jadi kalau keluarga sosial, kelompok sosial besar itu kalau misalnya orang-orang yang punya marga itu kan sering kumpul gitu ya, marga. Kalau di Batak gitu kan ada marga. Terus mana lagi ada daerah yang ada marga ya, di Minang itu, di Sumatera Barat itu juga ada marga, tapi nggak terlalu sekental dulu. Yang masih mungkin paling kental marga itu di adatnya Batak gitu ya. Oke, terus berdasarkan proses terbentuknya ada namanya kelompok semu. Itu ada ini ya, ramai, terus sifatnya sementara karena kepentingannya sesaat dan tidak terorganisir. Contohnya masa atau kerumunan orang antri beli tiket, antri beli sembako, nah itu kelompok semu. Terus ada kelompok nyata, itu organisasi sosial ya, bentuknya nyata, terus ada kehadirannya konstan gitu ya, tetap, interaksinya juga lebih aktif. Contohnya tadi ada kalau orang-orang yang punya marga, terus organisasi, asosiasi, perkumpulan itu juga gitu. Terus erat tidaknya ikatan kelompok itu berdasarkan ini ya, Profesor Yudi Guno, nih saya baca Yudi Guno, itu ada paguyuban kebersamaan ya, itu biasanya memang masyarakat di desa ikatan kebersamaannya lebih kuat ya. Terus patembayan masyarakat kota, kelompok ini terbentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Nah, nyoblos pemilu termasuk kelompok semua atau bukan? Kira-kira apa yo? Kelompok semua atau kelompok nyata? Kalau menurut saya ya dibagi dua. Kalau orang yang datang untuk nyoblos itu kelompok semu, tapi kalau orang yang jadi KPPS gitu ya, orang panitianya itu adalah kelompok nyata karena dia kan ada kepanitiaannya tersendiri. Tapi kalau misalnya orang-orang yang datang kan nggak mengenal satu sama lain ya, terus mungkin ada kenal tapi kan nggak banyak, nggak semuanya.
terus ya entah dari mana datangnya, kemudian datang untuk satu tujuan tertentu kan, sama-sama mau, misalnya di sini konteksnya contohnya mau beli tiket gitu. Nah ini namanya tadi kelompok semu gitu. Kalau yang nyata itu bentuknya yang lebih jelas ya, maksudnya dia selalu hadir gitu. Kalau memang nyoblos datangnya bos pemilu itu kelompok semu, orang-orang yang datangnya ya, karena kan pemilu cuma sekali-sekali aja, nggak setiap hari ada. Jadi yang membedakan tadi dari sisi kehadiran ya, bentuknya juga nyata atau tidak, terus konstan atau tidak, atau tetap atau enggak ya, terus interaksi anggotanya lebih aktif atau sering atau enggak. Ini bayangan semua tuh, jadi ingat fisika saya. Kalau ingat fisika saya langsung pusing. Saya lebih suka social science ya. Marga orang ya, marga. Jadi misalnya orang kalau di Batak tuh contohnya terkenal apa ya, si Regar gitu, siapa lagi ya, kok saya lupa sih contoh-contoh marga. Ada Hutagalung, terus ada si Butar-Butar, saya ingat ada Raja Guguk, Asibuan juga. Keluarga Bate itu keluarga ini mbak, keluarga apa ya, keluarga inti lah, bukan keluarga inti tapi lebih kayak masih sekeluarga besar gitu, keluarga Bate. Simanjuntak, Huta Juluk ya, Hasibuan gitu. Bate, basa Jawa Bate gitu ya. Oke, waktunya tinggal dikit lagi. Lanjut dulu ya, nanti sambil saya tanggapi pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini yang dinamika dan perubahan sosial budaya. Nah ini istilah, ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman belum terbiasa. Mari kita bahas bersama. Oke, jadi proses internalisasi, proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai tua, dan untuk menanamkan atau internalisasi dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, emosi yang diperlukan sepanjang hidup. Ini suatu perubahan sosial budaya ini maksudnya dia melalui beberapa proses gitu ya. Tadi internalisasi, jadi teman-teman mulai dari lahir sampai sekarang itu kan ada beberapa hal yang teman-teman pelajari ya, yang mungkin itu ditanamkan lah, istilahnya ditanamkan di dalam otak kita, dan itu menjadi kepribadian. Nah kemudian ada juga proses sosialisasi ya. Proses sosialisasi ingat ya, kan sempat kita bahas kemarin. Jadi proses belajarnya seorang individu dalam masyarakat, sama juga mulai dari kecil sampai besar gitu. Kemudian ada namanya enkulturasi. Nah ini apa? Ini jadi namanya seorang individu, dia mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan yang ada dalam kebudayaan. Ini khusus lebih ke budaya-budaya. Jadi kalau misalnya kebiasaan dengan suatu daerah punya budaya tertentu atau norma-normanya itu kemudian ditanamkan ya, dan menjadi bagian dari kita budaya tersebut. Terus ada proses evolusi sosial budaya, ada proses perubahan, ada suatu kebudayaan dalam jangka waktu lama dan bertahap. Terus ada proses difusi. Difusi ini maksudnya penyebaran unsur kebudayaan dari individu masyarakat satu kepada yang lainnya gitu ya. Ada difusi intramasyarakat itu di dalam masyarakat, ada yang antar masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Jadi difusi artinya menyebar. Oke. Oh ini tadi sedikit untuk pertanyaan Mbak Tia ya, tadi apa sih keluarga Batik? Keluarga Batik itu keluarga inti Mbak. Saya udah cek lagi, keluarga Batik itu inti. Jadi ya bapak, ibu, suami istri ya, anak gitu. Jadi keluarga inti saja keluarga Batik itu. Terus proses akulturasi nih, jadi kontak kebudayaan ya. Proses sosial timbul jika satu kelompok manusia
dengan kebudayaannya dihadapkan dengan kebudayaan asing, dan kebudayaan asing itu diterima diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Akulturasi contohnya kok di Indonesia jelas sekali ya, ada kan, kita pernah, kalau ingat pelajaran sejarah nggak teman-teman, dulu pas masih SD, SMP, SMA, sejarah Indonesia ingat? Ayo pada kemana? Pas pelajaran sejarah pada tidur. Ya, jadi awal-awal sistem kerajaan di Indonesia ya, itu kan kebanyakan adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, jadi awalnya kan Hindu, zaman dulu itu abad-abad 5, abad 7, Hindu-Buddha itu menyebar sekali ya di tanah air. Kemudian ada juga kebudayaan Islam masuk, kerajaan-kerajaan Islam, kemudian juga Barat dengan Belanda gitu ya, Belanda datang, terus bangsa-bangsa lainnya gitu, yang datang, Spanyol juga ada, Portugis ada. Nah itu mereka datang ke Indonesia, dan kebudayaan yang mereka bawa itu menghasilkan akulturasi budaya Indonesia. Gampangnya gini, kalau di Jawa tuh kan ada beberapa tradisi-tradisi yang masih kental sekali budaya Hindu sama Buddha. Mungkin Buddha nggak terlalu, tapi budaya Hindu ada. Walaupun misalnya masyarakat sebagian besar adalah sudah menganut agama Islam, tapi ada tradisi-tradisi dari Hindu yang masih ada. Contohnya kalau di Jogja itu ada grebek apa tuh namanya, grebek Maulidan ya gitu ya. Itu sebenarnya perayaan untuk agama Islam kan harusnya, tapi dengan istilahnya ngasih sesajian, kemudian dilarung ke laut segala macam. Nah itu sebenarnya adalah budaya akulturasi dari Hindu gitu. Terus banyak sekali lah kalau budaya-budaya, kalau gampangnya istilahnya tuh di Jawa tuh kejawen gitu ya. Kejawen itu masih kental sekali dengan kultur budaya Hindu. Terus Hindu beda itu beda mbak. Hindu Buddha itu memang kalau dari sisi asalnya kan sama-sama dari India, tapi kalau dari sisi budaya, kemudian dari sisi pemahaman teologisnya secara keagamaannya juga beda gitu. Konsep keagamaan, pemahamannya terhadap hidup itu juga beda, terus terhadap tentang Tuhan itu itu juga beda gitu. Beda, jadi penganutnya juga beda, Hindu dan Buddha itu beda. Dan memang kalau misalnya cenderungnya kalau gampangnya mana ya, Hindu itu ya kayak di Bali deh gampangnya, Bali, tapi Hindu Bali sama Hindu India itu juga beda. Terus Buddha itu juga Buddha macam-macam ya, ada yang namanya Hinayana, ada Mahayana. Misalnya saya belajar agama juga, belajar agama di Taiwan, jadi sempat dijelaskan juga kalau Buddha yang ada di tanah air ya, di Indonesia, di Thailand, di Kamboja, itu beda dengan Buddha yang ada di misalnya kayak di Asia Timur, di Jepang, di Taiwan, di Cina, itu beda. Kalau misalnya teman-teman ini ya amati. Terus proses asimilasinya, tadi udah ngomongin akulturasi, ini asimilasi. Kalau asimilasi ini jika ada proses sosial timbul dari manusia dengan latar belakang berbeda, kemudian sering bergaul secara intensif dalam waktu yang lama juga, sehingga kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Nah ini sudah membaur gitu ya. Paling gampang itu yang sudah sangat membaur itu asimilasi budaya yang ada di Amerika Latin. Tahu Amerika Latin ya? Oh, kalau ini ada, saya tertarik ini pertanyaan. Kalau di Taiwan itu beda mbak. Jadi Taiwan itu, nah ini mungkin salah satu bentuk asimilasi ya. Di Cina termasuknya, Cina itu konsep agamanya itu beda. Kalau di Cina termasuk Taiwan itu adalah proses asimilasi juga antara 3 konsep pemikiran ataupun agama besar. Jadi agama Buddha, kemudian